Pernah Galbay SPayLater, sekarang Galbay GoPayLater dan EasyCash. Kok SPayLater malah kasih limit lagi? Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Curhat Keuangan. Hari ini kita akan bahas sebuah cerita unik dari salah satu postingan komunitas Galbay. Ceritanya cukup menarik karena menyangkut 3 aplikasi yang cukup populer. SPayLater, GoPayLater, dan EasyCash. Jadi begini, ada seorang teman yang dulu pernah Galbay di SPayLater. Waktu itu limitnya sekitar 1,2 juta. Dia sempat nunggak, akhirnya lunas setelah perjuangan. Dan limitnya sempat dibekukan, itu kejadiannya sekitar 2 tahun lalu. Nah, tiba-tiba kemarin ada notifikasi masuk dari Shopee. Katanya SPayLater kasih limit lagi sebesar Rp600.000 dan anehnya limit itu bisa dipakai. Padahal sekarang posisinya dia itu lagi Galbay di tempat lain, yaitu GoPayLater 2 juta udah telat 3 bulan, EasyCash 2 juta udah telat sekitar 6 bulan. Pertanyaannya, kok bisa ya? Bukannya kalau udah Galbay di aplikasi lain, otomatis pengajuan kredit atau limit di aplikasi lain jadi tertutup. Apalagi ini dari SPayLater yang dulu pernah macet, sekarang justru dikasih lagi. Kenapa bisa gitu? Nah, kita bahas pelan-pelan. Pertama, penting buat dipahami bahwa setiap aplikasi punya sistem penilaian risiko atau scoring masing-masing. Shopee atau SPayLater biasanya melihat histori pengguna di dalam ekosistem Shopee. Jadi kalau belanjanya aktif, sering transaksi, sering top up ShopeePay, atau masih ada perputaran uang di akun tersebut, kemungkinan besar mereka akan kasih limit lagi, meskipun di aplikasi lain kita sedang bermasalah. GoPayLater dan EasyCash punya sistem scoring yang berbeda dan belum tentu langsung nyambung ke Shopee. Dengan kata lain, masalah kita di GoPayLater dan EasyCash belum tentu otomatis ngepek ke ShopeePayLater. Kedua, kalau catatan lama di SPayLater, meskipun dulu pernah nunggak, karena akhirnya dilunasi, itu jadi poin plus. Sistem mereka bisa aja nilai bahwa pengguna ini masih layak buat diberi kesempatan, meski limitnya lebih kecil daripada dulu. Apakah ini berarti aman? Jawabannya enggak sepenuhnya aman. Karena sebenarnya semua aplikasi legal yang udah terdaftar di OJK bisa terhubung lewat Slick OJK. Tapi integrasinya enggak selalu real time. Dan enggak selalu semua aplikasi itu aktif melakukan update. Jadi ada kemungkinan catatan Galbay kita belum sepenuhnya terlihat antar aplikasi. Makanya muncul situasi aneh seperti ini. Masih ada pinjol atau paylater yang kasih limit meskipun di tempat lain kita macet. Sisi positif dan negatif. Kalau kita lihat dari sisi positif, ini bisa jadi peluang. Artinya kalau memang butuh banget untuk kebutuhan darurat, limit yang diberikan bisa dipakai. SPayLater mungkin masih percaya kalau kita bisa bayar, karena dulu pernah lunas meski sempat telat. Tapi kalau dari sisi negatif, kalau udah macet di banyak tempat, pakai limit baru sama aja gali lubang tutup lubang. Resikonya makin besar terutama karena catatan macet bisa menumpuk di Slick OJK. Dan akhirnya berpengaruh ke masa depan keuangan kita. Misalnya kalau mau ajukan KPR atau kredit di bank. Solusi bijaknya sekarang mari kita bahas apa yang sebaiknya dilakukan. Kalau memang mau serius beresin utang, fokus dulu ke yang paling lama macetnya. Seperti EasyCash 6 bulan, karena semakin lama dibiarkan, bunganya makin menumpuk. Setelah itu bereskan GoPayLater, karena aplikasi seperti Gojek ini punya sistem digital yang kuat. Biasanya lebih cepat ngeblokir akun permanen kalau kita nggak bayar. Untuk SPayLater kalau memang mampu jangan diutak-atik dulu. Biarkan limit 600.000 itu jadi cadangan, jangan langsung dipakai atau dihabisin. Kalau keuangan benar-benar seret, prioritaskan kebutuhan hidup dulu.
Jangan sampai demi bayar pinjol, kebutuhan rumah tangga malah terabaikan. Kalau ada rezeki lebih, cicil sedikit-sedikit, minimal menunjukkan ada iktikad baik. Sekarang kita masuk ke bagian solusi nakal yang sering dipakai teman-teman galbay. Pakai limit SPay Later itu sampai habis, lalu biarin aja. Banyak orang yang berprinsip, mumpung masih dikasih, manfaatin dulu buat kebutuhan penting. Fokus diamkan aplikasi lain yang udah terlalu jauh bunganya. Kadang kalau udah telat 6 bulan lebih, orang memilih buat membiarkan total, dengan harapan nanti ada potongan atau negosiasi. Terus ganti nomor dan minimalkan akses kontak supaya gangguan telepon atau WA enggak mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Apakah ini aman? Enggak juga, tapi secara praktis banyak yang melakukannya demi bertahan hidup. Kesimpulannya, jadi teman-teman dari cerita ini kita bisa belajar bahwa enggak semua aplikasi langsung terhubung satu sama lain. Itu sebabnya ada yang masih kasih limit meski kita sedang galbay di tempat lain. SPay Later bisa kasih limit lagi karena dulu utang lama udah dilunasin walaupun nilainya lebih dikit. Tapi jangan anggap ini aman sepenuhnya karena catatan macet tetap bisa muncul di Slick OJK. Kalau bisa, manfaatkan kesempatan ini dengan bijak. Kalau mau dipakai, pastikan memang untuk kebutuhan yang benar-benar penting, bukan untuk belanja konsumtif. Karena kalau tambah galbay lagi, beban ke depan pasti makin berat. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Pernah ngalamin kasus aneh kayak gini nggak? Lagi galbay di satu aplikasi, tapi di tempat lain malah dikasih limit yang baru. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.